Al-Mukarram wal-Muhtaram, para habaib, para asatidz, para orang tua, para hujjaj, hadirin jamaah hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami' Babul Jannah dalam rangka pengajian bulanan Jam'iyatul Majalis An-Nur berketempatan di Masjid Jami' Babul Jannah. Semoga pengajian kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Syarah Hadis Jibril atau Hidayatul Talibin, musamma bi Hidayatul Talibin, karangan Sayyid Al-Fadil Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyad radhiyallahu anhu, hafizahullah wa ra'ahu wa tawwalallahu umrahu wa adamahullahu fi sihhatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemarin sudah kita membahas tentang cara-cara berwudu yang baik. Ya, anak-anak jangan berisik ya, anak-anak. Jangan bercanda anak-anak, duduk. Jangan ngobrol, jangan kongko, jangan bercanda. Fardu-fardunya wudu sudah kita sebutkan ada 6. Ya, fardu-fardunya wudu ada 6. Yang wajib di dalam wudu itu 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Terakhir harus dengan tertib. Jadi 6 perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Jadi yang wajib itu cuma 6. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaguskan wudu kita, menyempurnakan wudu kita. Itu anjuran dari Nabi SAW. Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyad dalam kitabnya, setelah menyebutkan fardu-fardunya wudu yang 6 itu, ya, kemudian beliau menerangkan tentang kaifiyatul wudu'i wa adabuhu, cara-caranya wudu dan adab-adabnya wudu sehingga wudu kita menjadi sempurna. Ya, sehingga wudu kita menjadi sempurna. Jadi bukan cuma yang wajib doang, yang sunnah juga dikerjakan. Di dalam kitab Rahimiyah disebutkan bahwasannya sunnah wudu itu mencapai 66 sunnah. Kalau fardunya itu cuma 6, sunnah wudu kalau disebutkan secara keseluruhan itu sampai 66 sunnah. Seperti sholat, ya, seperti sholat. Sholat itu rukunnya hanya 17. Rukun sholat ada 17. Tapi sunnah sholat itu ada yang bisa menghitung sampai 400 sunnah. Ada lagi yang menghitung sampai 500 sunnah. Jadi yang banyak itu sunnahnya dan adabnya. Ya.
Setelah dikatakan amal perbuatan, amal pekerjaan akan lebih bagus kalau kita laksanakan dengan adab. Kalau kita laksanakan dengan adab. Kayak ngaji model. Ngaji rukunnya kita hadir dengerin ilmu. Tapi di pengajian itu ada adab-adab yang mesti kita kerjakan. Kalau pengen ilmu yang kita dapatkan manfaat dan barokah. Itu adanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ini wudu, cara-caranya wudu dan adab-adabnya wudu. Kemarin sudah kita terangkan dari mulai membaca, dari mulai bersiwak, kemudian membaca Bismillah. Masih hafal gak bacanya? Masih hafal enggak? Bismillah itu minimal ya. Ketika kita cuci tangan, ya, ya kan? Pertama itu ghuslul kaffain, cuci tangan dulu. Langsung dua-duanya. Jadi enggak ya. Di dalam wudu, dengerin ya, di dalam wudu mendahulukan yang kanan lebih afdal daripada kiri. Tapi cuma di dua tempat saja. Ketika membasuh tangan dan ketika membasuh kaki. Sunnahnya mendahulukan kanan dari yang sisanya bareng. Jadi basuh tangan sebelum wudu, basuh telapak tangan sebelum wudu bareng. Kemudian basuh muka bareng. Nggak ada kita. Gini. Jangan ya. Langsung bareng. Kepala juga bareng. Kuping juga bareng. Kuping. Jadi jangan kanan dulu baru kiri, kuping bareng. Paham kira-kira ya? Paham ya? Nah, jadi cuci tangan dulu pertama, bareng, kanan kiri dibarengin. Sambil kita baca Bismillah itu minimal. Maksimalnya kemarin sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islami wa ni'mati. Apa ini ya? Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-ma'a tahura wa ja'ala al-islama nura. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Habis itu niat, nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi. Ini yang kita kerjakan dari awal sampai yang tidak sebutkan barusan, itu semuanya sunnah. Semuanya belum masuk yang wajib nih, belum. Semuanya sunnah tuh. Setiap sunnah yang kita lakukan dapat pahala. Dicatat pahala. Ada berapa pahala tuh dari awal tuh yang kita lakukan tuh. Sayang kan kalau ditinggalin, sayang kan? Lahan pahala banyak di situ. Sayang kalau kita tinggalin. Pahala mulu tuh. Di dalam Zubat dikatakan wasunnatul mutsabu man qad fa'alah. Dan sunnah itu diberikan pahala bagi siapa yang mengerjakan. Wasunnatul mutsabu man qad fa'alah wa lam yu'aqabil imru'un in ahmalah. Dan tidak diadab seseorang kalau menyia-nyiakan artinya dia enggak langsung buka aja. Boleh apa enggak? Boleh. Diadab apa enggak? Enggak. Tapi sayang, ada kesempatan kita untuk mengambil keuntungan tapi enggak mau. Sayang apa enggak? Sayang. Kalau hadirin jamaah sekalian, ya, ada satu pekerjaan atau kita punya duit 100.000.
Ada yang nawarin kita, ente mau naruh saham apa enggak? Ente punya duit 100.000 apa enggak? Ini ada bisnis. Ente modal 100.000, ente bisa dapat duit 500.000. Bisnis halal, dagang. Ente punya duit 100.000 nganggur, punya dia. Tapi dia enggak mau, kira-kira rugi enggak? Rugi enggak? Rugi. Ente cuma keluarin duit 100.000, dijalanin nih duit buat usaha, dapat keuntungan 500. Nah ini ente punya kesempatan untuk melakukan yang sunnah. Modalnya apa? Modalnya umur. Kita dikasih umur sama Allah, kita dikasih tenaga sama Allah, kita dikasih kehidupan sama Allah. Itu modal kita. Masa cuma cuci tangan doang? Nggak bisa sih. Masa cuma baca Bismillah doang? Nggak bisa. Minimal Bismillah dah. Bismillah. Nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi. Sayang kalau kita nggak kerja ini. Setelah itu baru summa yatamatmatu. Kemudian habis itu bergumul. Wa yastanshiku. Ya, dan memasukkan air ke dalam hidung bithalati qarafat dengan 3 cidukan air. Yusilu bainahuma, dia menyampaikan antara madmadah dan istinsyaq dengan bikul liwarfatin dengan 1 cidukan. Begini, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail mengajarkan kita ketika kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dengan cara yang amdhaful kaifiyah, paling bersihnya cara. Jadi ketika ente udah kelar cuci tangan, ente mau kumur kan, ambil 1 cidukan, kan disuruhnya 3 aja. Jadi kumur dan masukkan air ke dalam hidung itu ada 3 cara. Ini paling bersihnya, paling bersih. Ambil 1 ciduk air, kumur, buat. Habis itu masih ada sisa gak? Masih ada sisa gak? Masih ente mau raup semua ke mulut nih. Ya, kan masih ada sisa. Hidung. Paham kira-kira? Paham enggak? Paham ya? Nah ini paling bersihnya cara. Itu jadi 3 kali hidup air. 3 kali hidup air. Setiap hidupan kumur hidung. Buang, ambil lagi kumur hidung, ambil lagi kumur hidung. Itu cara yang pertama. Di dalam kitab Busyral Karim ada cara yang afdol. Tadi cara yang paling bersih karena 3 cidukan. Ada cara yang afdol. Kenapa afdol? Lebih irit air. Lebih irit air. Karena wudhu itu kita nggak boleh boros. Boros di dalam wudhu itu hukumnya makruh kalau air kita. Kalau air masjid haram. Kalau air di rumah kita boros makruh, atau di kali atau di laut nih Beb, walaupun ente boros di dalam wudu itu hukumnya makruh. Sesuatu yang makruh walaupun tidak dosa, tapi Allah enggak senang. Jangan. Apalagi pakai air masjid, boros haram hukumnya. Ente buka keran bu ini nih. Berapa air sudah keluar. Ente belum pakai tuh buat wudu, ente bersih. Ngerapiin tangan dulu, itu air keluar haram hukumnya. Ente buang-buang air yang dalam sifat wakaf majaz, air umum, nggak boleh tuh. Jadi ente rapiin dulu,
baru ente buka. Itu pun bukanya jangan sampai boros, jangan. Sedikit. Karena ente boros kalau air bukan air kita atau air masjid haram hukumnya. Paham kira-kira ya? Nah ini cara yang kedua lebih afdol karena lebih irit. Bagaimana cara yang kedua? Ambil, jadi cuma 2 cidukan doang. Cidukan yang pertama, ya, ini air kan segini nih. Kumur sekali, 2, 3. Jadi 1 cidukan untuk 3 kali kumur. Jadi kumur dan istinsyak masukkan air dalam hidung dipisah. Paham apa nggak kira-kira? Paham ya? Kalau yang pertama sekali ciduk, kumur hidung, ciduk lagi kumur hidung, ciduk lagi kumur hidung, 3 kali dua-duanya sama. Tapi kalau yang ini ambil air kumur langsung 3, 2, 3. Cukup apa enggak 3 kumur 3 kali pakai 1 ciduk? Cukup. Ya, kan nggak ada yang ditelan kecuali kalau buat minum baru nggak cukup. Ya. Gitu. Paham kira-kira ya? Paham nggak? Paham. Ini cara yang afdal karena lebih irit. Tapi cara yang paling bersih yang tadi Habib Zain ajari. Ya, yang tadi Habib Zain ajari. Ada lagi cara yang ketiga. Kalau cara yang ketiga itu kumur 3 kali dengan 3 cidukan dan istinsyak 3 kali. Jadi gini ya. Kita 6 kali cidukan. 6 kali sendok air. Ngerti siapa ya? Nah, kira-kira ya. Jadi ente mau pilih cara yang mana aja boleh. Dan disunnahkan ketika ente kumur, masukkan jari ente yang kiri. Telunjuk masukin buat ngebersihin sela-sela. Itu lebih afdal. Walaupun kumur itu, walaupun untuk mendapatkan sunnahnya kumur cukup memasukkan air dan keluarin lagi, udah dapat sunnahnya. Tapi lebih afdal bil mubalaghah. Bagaimana mubalaghah? Mubalaghah tuh ente ambil mubalaghah gitu. Ya Pak? Tapi kalau dia sedang tidak berpuasa, kalau puasa jangan. Ini ngambil kesempatan biar ada yang ketelan. Jangan kalau lagi puasa nggak boleh, bisa batal puasa. Nah, ketika masukkan air ke dalam hidung, jangan cuma dimasukkan, keluarin. Makanya kata Habib Zain apa? Wa yastaksiru ma fi batini anfihi, dan dikeluarkan apa yang ada di dalam hidungnya biasarihi, dengan tangan kirinya. Clicking. Jadi yang saya masukkan bentar. Jadi isi kotoran hidung atau dalam kurung pupil pada keluar. Gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Tsumma yaghsil. Udah kelar kumur, masukkan air ke dalam hidung, udah kelar. Tsumma yaghsilu wajhahu. Habis itu baru dia membasuh muka atau wajahnya, dan dimulai dengan niat yang wajib di dalam hati di situ, di muka. Kalau tadi kan melafalkan niat di mulut sunnah. Kalau yang wajib di mana? Di hati. Kapan? Ketika awal membasuh muka. Tsumma yaghsilu wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya. Salatan, 3 kali. Mubtadi'an min a'lahu, dimulai dari bagian atas wajah. Jadi kalau basuh wajah tuh dari sini. Nah, ya. Kenapa sebabnya? Karena air kalau dari atas ke bawah itu nggak jadi mustakmal. Kalau dari bawah ke atas, nah ya. Kalau dari bawah nih begitu ditempelin, nah ini kebasuh yang di sini, ntar yang ke atas itu jadi mustakmal. Makanya terbasuh muka dari atas gitu, baru. Gitu. Wa yutilu qurratahu, dan
Dibasuh juga gurrohnya. Jadi jangan cuma batas muka aja ente basuh, yang ngelebihi muka ente basuh. Muka itu kan batasnya kemarin sudah dijelaskan, dari tumbuhnya rambut ke tulang dagu. Dari sini, dari ini nih, kuping ini nih, watat sampai sini. Ketika ente basuh muka, jangan cuma di batas muka saja, lebihin. Wa yutilu ghurratahu, dilebihin sampai ngelebihin sini nih. Ini juga sampai kuping kena. Ini juga sampai bawah kena. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Ente nih, kata Nabi sallallahu, ente nih umatku, khusus buat umatku saja, kata. Nanti di hari kiamat, ghurrul muhajjal. Apa ghurrul muhajjal? Nanti ya, ghurrul muhajjalun itu ada tanda di kelebihan-kelebihan wajah dan kelebihan tangan dan kaki dari sisa wudu. Nanti tanda umat Nabi SAW, salah satunya di situ. Jadi ketika ente basuh muka ente lebihin, nah di sini nanti lebihnya itu akan bercahaya. Ghurrul muhajjalun, ghurr itu kelebihan wajah, tahjil kelebihan tangan dan jadi bukan cuma wajah, tangan juga. Kalau ente basuh jangan sampai sikut, lebihin sampai mana. Kaki juga jangan sampai mata kaki saja, lebihin sampai betis. Nanti bagian-bagian yang kita lebihin itu akan memancarkan cahaya. Ya. Faman yastati'u an yutila ghurratahu, ya, falyaf'al aw kama qala. Siapa orang yang bisa melebihkan ketika dia membasuh wajah, tangan dan kaki, maka lebihin, karena kelebihannya itu akan memancarkan cahaya. Jadi kalau basuh muka dari atas terus nih, ini dibasuh juga, kuping juga dibasuh sampai leher nih, kan batasnya sini. Ini kena juga nih air nih kalau bisa nih, ya. Paham kira-kira ya? Itu namanya ghurrah. Namanya ghurrah. Jadi wa yutilu ghurratahu. Kupingnya juga kena ya. Makanya membasuh kuping dalam satu kali wudu itu bisa 15 kali. Kuping di dalam wudu itu bisa 15 kali kena air. Yang pertama ketika membasuh wajah, kuping kan kena. Yang kedua ketika mengusap kepala. Karena itu nanti cara mengusap kepala ini ada caranya yang afdol. Caranya begini. Ini kuping kena kan? Kena ya? 3 tambah 3 berapa? Kemudian mengusap kuping setelah kepala berapa kali? 3 kan? Berapa jadinya? 9. Ada lagi sunnah di dalam wudu namanya simakhain. Jadi setelah membasuh kuping, ente namanya ada simakhain. Ente celupin kelingking ente nih ke air, habis itu ente gini. Itu sunnah juga. Di luar sunnahnya membasuh kuping, sunnah lagi tuh simakhain. Udah berapa tuh? 2 apa? 12. Itu pakai begini. Oh, ente nggak butuh cotton bud, nggak butuh korek kuping ente. Ya. Yang terakhir setelah ente simakhain, ente masukin 3 kali kan, 12 sudah.
Ada lagi sunnah wudu juga namanya istidhar. Istidhar itu apa? Ini tangan ente tempelin di air gini, gitu ya. Ente gini. Ambil lagi, ini lagi. Ambil lagi. Itu sunnah juga dilakukan. Jadi basuh kuping itu kena air dalam satu kali wudu berapa kali? 15. Pertama di muka, kemudian yang kedua di kepala, ketiga di kuping, keempat simakhai, kelima istidhar tadi. Paham kira-kira ya? Nah. Kemudian wa yukhallilu lihyatahu, dan ketika ente membasuh muka, sudah kelar membasuh muka 3 kali, yukhallilu lihyatahu, dicela-celai dia punya jenggot, ambil air gini nih ya, celupin air, nanti gini kalau yang punya jenggot 3 kali. 3 kali. Kalau yang punya jenggot, apalagi jenggotnya lebat, ya. Kalau yang nggak punya cukup dengan membasuh muka, ya, maka nggak perlu dia menyela-nyelai jenggotnya. Kemudian habis itu tsumma yaghsilu yadahu al-yumna, habis itu membasuh tangan yang kanan. Berapa kali? Salasan 3 kali. Wa yutilu tahjil, dan dipanjangin tangan membasuh tangannya. Tahjil apa mana? Sampai sini basuh. Nah, membasuh tangan itu dimulai dari jari apa dari sini? Ya. Memulai dalam membasuh tangan itu, ya. Di dalam Zubat dikatakan wa yabtadil yadain bil kaffain. Jadi mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Kata Syekh Ibn Hajar, sekalipun ente dituangin wudunya, ada yang nuangin, kayak ledeng kan ada yang nuangin berarti kan? Ya. Kata Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu. Ya. Kata Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, ente mulai wudu membasuh tangan kanan, membasuh tangan itu dari jari. Jadi gini. Mau ente nyiduk sendiri kan? Nyiduk sendiri begini. Nah. Ya. Tuh. Gitu. Atau ente dituangin sama orang air, atau dituangin di ledeng, kan ledeng sama jadi tuangin ya. Tetap mulainya dari mana? Kata Imam Ramli radhiyallahu anhu, kata Imam Ramli radhiyallahu, kalau dituangin beda. Ya. Beliau kalau dituangin beda. Kalau Ibn Hajar bilang dituangin sana, tapi Imam Ramli kalau di ledeng atau dituangin sama orang airnya, mulai dari mana? Dari sini. Nah, kira-kira ya. Ente boleh mau pakai yang mana aja boleh. Ya, boleh. Ente kalau wudu, kalau di ledeng sebelah kiri ente. Jadi, kalau ente wudu pakai ledeng adanya di sebelah kiri. Tapi kalau ente wudu di kolam adanya sebelah. Paham kira-kira ya? Itu cara wudu. Banyak ya sunnahnya ya. Banyak apa enggak? Repot banget ya, enggak repot kalau udah biasa mah. Kalau udah biasa enggak repot. Ya. Masih banyak lagi nih. Masih banyak lagi ya. Fayarfa'ul ma'a fawqal mirfaqain, maka kata Ibnu Habib, maka naikkan air itu sampai ke atas sikut. Jadi masuk gini. Terus naikin sampai mana? Wa ghayatuhu ilal katifi, batasnya sampai mana? Sampai katif, sampai pundaknya. Boleh lebih. Sampai mari boleh. Lebih lagi jangan. Jadi batasnya kalau tangan itu sampai pundak, kalau kaki lebihnya sampai dengkul. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih makruh. Sampai paha. Maaf
makruh kalau itu ya. Berlebihan, lebay. Betul lah? Lebay. Tsumma yaghsilu yadahu al-yusra. Habis itu baru membasuh tangan yang kiri. Kadzalika, seperti yang kanan. Sama. Jadi diangkat, ini basuh terus ke atas sampai mari. Dan kadzalik. Habis itu baru wa yukhallilu asabi'a yadayhi, dan disela-selai jari-jari tangannya. Bitashbik, dengan tashbik. Tashbik itu menyeling antara jari kanan dan jari kiri, itu tashbik namanya. Ini tashbik. Nah, ini namanya tashbik, disela-selai antara jari kanan dan kiri, ini namanya tashbik. Tapi kalau wudu, tashbiknya jangan begitu. Kalau ente mau tashbik yang kanan, begini caranya. Tuh. Jadi bagian dalam telapak kiri nempel sama bagian luar telapak kanan. 3, 1, 2, 3. Tangan kiri 1, 2, 3. Karena tashbih begini makruh. Tashbih begini makruh. Nanti kalau lihat orang-orang Kristen atau orang-orang di luar Islam itu kalau doa begini. Jadi kalau doa begini, ini makruh. Umat Islam kalau begini makruh. Dan dalam riwayat syaitan itu kalau mikir untuk godain manusia begini. Syaitan kalau mikir mau godain manusia, dia tangannya begini. Emang Habib pernah lihat Habib, ini kata kitab. Bukan berarti gue pernah lihat setan ya. Begini. Ya. Dan begini, ente tangan begini, ini melarang turunnya rahmat dari Allah. Ketika Allah sedang menurunkan rahmat di satu majelis, itu tangan ente begini, Allah yang lain dapat, ente gak dapat. Kalau tangan ente begini, kekunci. Dalam riwayat, ada riwayat, ini cerita terakhir ya, nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sampai di mengusap kepala ya, lumayan sahur sahur. Dalam riwayat Nabi SAW berdoa, kata Nabi, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu 2 Umar ke dalam agama Islam. Yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ketika Nabi sedang membaca doa itu, Abu Jahal tangannya begini. Makanya doa itu turunnya kepada Sayyidina Umar, bukan kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi begini nih hukumnya makruh. Jangan dibiasakan begini. Begini atau begini nih. Nah, tulang pinggang. Ini syaitan kalau habis godain manusia, istirahatnya tulang pinggang. Dalam riwayat tuh syaitan kalau habis godain manusia, capek dia, ada istirahatnya setan. Ya, ada istirahatnya. Nanti istirahatnya tuh tulang pinggang 1 atau 2 begitu. Nah, makanya orang yang tulang pinggang kayak siapa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan Allah berikan kita hidayah dan taufik bisa mengamalkan apa yang kita pelajari selama ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.